Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atas nama Desi Purnamasari, Mita Aminarti, dan Nurul Hilmi akan memaparkan materi terkait aspek keperilakuan dalam pengendalian biaya. Bagian A, biaya dengan fungsi manajemen. 1. Kategori biaya. Dalam suatu perusahaan manufaktur, biaya dibagi menjadi 2 kategori utama berdasarkan aktivitas fungsionalnya, menjadi biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur, yang juga sering disebut biaya beroperasi. Biaya manufaktur merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas pabrik perusahaan. Biaya manufaktur dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan biaya non-manufaktur adalah biaya yang pada umumnya terdiri dari 2 jenis, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi. Kedua, pentingnya manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan suatu sistem yang didesain untuk menyediakan informasi biaya yang relevan bagi manajemen. Informasi tersebut akan digunakan manajemen agar dapat mengetahui peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, serta keputusan operasional yang diperlukan organisasinya. Kebanyakan pendapat, penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya sangatlah penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Cara lain untuk memperbaiki laba bersih adalah mengurangi biaya tanpa memperdulikan konsekuensinya. Bagian B, sistem biaya tradisional vs biaya standar. Sistem biaya tradisional mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk dan jasa. Kedua, sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Perkenalkan, saya Nurul Hilmi, anggota dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan penjelasan dari aspek keperilakuan dalam pengendalian biaya. Di sini saya akan menjelaskan poin pada bagian C dan bagian D, yaitu sebagai berikut. C. Bagian C, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel. 1. Filosofi yang mendasari. Semua metode akuntansi biaya tradisional yang sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa, sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya, maka produsen penyerapan akan menimbulkan penyerapan terlalu tinggi atau overabsorption, atau penyerapan yang terlalu rendah atau underabsorption, atau overhead manufaktur atau jasa. Analisis pelengkap dibutuhkan untuk mengidentifikasi berbagai komponen yang menyebabkan terjadinya penyerapan terlalu tinggi atau terlalu rendah. 2. Dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi memengaruhi pengukuran kinerja manajerial, konsekuensinya, dan keputusan manajerial. Hal ini tidak selalu mengarah pada hasil yang diharapkan karena banyak ukuran kinerja memiliki bias yang terkandung di dalamnya, yang memotivasi manajer untuk memilih alternatif tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan operasi dan atau keuangan perusahaan. Masuk pada bagian D, yaitu pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya yang diskresioner. Perbedaan ini penting bagi manajemen karena setiap jenis biaya memerlukan prosedur pengendalian yang berbeda. 1. Biaya teknik meliputi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Selanjutnya yang kedua, biaya tetap yang dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi
tanpa memedulikan tingkat aktivitas yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Yang ketiga, biaya diskresioner atau biasa juga disebut dengan biaya terprogram adalah A. Biaya yang muncul dari keputusan periodik, biasanya tahunan, mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan, dan B. Biaya yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input yang diukur oleh biaya dan output yang diukur oleh pendapatan atau tujuan lainnya. Sekian penjelasan dari bagian C dan bagian D. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain, yaitu bagian E dan F. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya bagian E dengan F. Pertama, bagian E, pengambilan keputusan. Di samping menekankan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel serta memberikan informasi biaya diferensial dalam situasi pengambilan keputusan tertentu, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel memberikan informasi penting lainnya kepada manajer. Beberapa situs pengambilan keputusan yang umum akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, keputusan baruan produk. Ketika dihadapkan dengan keputusan mengenai baruan produk, manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk-produknya jauh lebih mampu untuk memutuskan produk yang akan didorong dan produk yang harus dikurangi atau ditolerir hanya karena penjualannya menguntungkan produk lain. Kedua, penentuan harga produk. Produk baru umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji coba secara efektif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam industri tersebut. Ketiga, penetrasi pasar. Manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk penentuan harga ketika mereka bermaksud memasuki pasar baru dengan produk yang sudah ada atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode ini di mana permintaan menurun. Keempat, penghapusan produk. Margin produksi akan membantu manajemen dalam menentukan apakah menghentikan suatu produk atau hanya berhenti menjualnya di pasar tertentu. Nomor 5, pesanan khusus. Perusahaan juga dapat dihadapkan pada dua jenis situasi pesanan khusus. Situasi tersebut dapat melibatkan akomodasi untuk pelanggan istimewa atau persyaratan khusus untuk ukuran, metode pengiriman, atau pengemasan. Nomor 6, kampanye iklan dan promosi. Untuk meningkatkan volume penjualan saat ini, perusahaan dapat meluncurkan kampanye iklan dan promosi khusus. Yang ketujuh, keputusan mengurangi biaya. Jika harga jual suatu perusahaan ditetapkan oleh pesaing, maka manajemen akan mengetahui besarnya biaya variabel yang diperkenakan pada volume operasi saat inikah tujuan lama tertentu harus dicapai. Bagian F, aspek keperlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Pertama, penetapan standar. Standar akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut didesain. Kedua, partisipasi dan penetapan standar. Teori disonansi kognitif terpusat pada tiga konsep yaitu kemauan, disonansi, komitmen. Dalam konteks penetapan standar, teori ini mengimplikasikan bahwa jika manajemen menginginkan komitmen yang pasti terhadap standar, maka individu yang dikendalikan harus memiliki pilihan atau kemauan. Ketika memilih sekelompok standar kinerja tertentu, mereka mengalami kerugian mengenai kebijaksanaan dari pilihan mereka. Nomor 3, standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang
ketat adalah tantangan yang berguna hanya bagi mandor atau manajer yang bermotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasi apapun karena standar tersebut bagi mudah dicapai. Keempat, penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan difungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk, tarif, estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Kelima, alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants, James Farmgen dan Susilia menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu jasa korporat dan biaya administratif korporat. Bagian A, biaya jasa korporat adalah biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. B, biaya administratif korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Biaya ini termasuk ganjil, hubungan masyarakat dan biaya korporat lainnya terjadi untuk menjalankan perusahaan secara keseluruhan. Nomor 6, analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun bentuk standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan jumlah varians karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Nomor 7, keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan. Dengan kata lain, dapat bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Nomor 8, aspek keperilakuan. Semua model akuntansi untuk investigasi varians biasa didasarkan pada pandangan pengendalian struktural. Pandangan ini lebih melihat pengendalian sebagai mesin homostatis yang mengukur dirinya sendiri. Pendukungnya tidak melihat perbedaan antara regulator mekanis dalam suatu sistem sibernetika dengan regulator manusia.